Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herin Setiawan, NPM 2140302063. Di sini saya akan menjelaskan sistem Field Orientation Control atau VOC mengendalikan kecepatan motor induksi 3 fase. Yang pertama itu ada driving cycle. Driving cycle yang memberikan kecepatan referensi WMR. Ini adalah kecepatan yang kita inginkan motor untuk dicapai. Misalnya jika motor digunakan dalam kendaraan listrik, ini adalah profil kecepatan berdasarkan bagaimana kendaraan tersebut dioperasikan. Yang kedua ada reference torsi calculation. Kecepatan referensi WMR dibandingkan dengan kecepatan motor aktual WM. Selisih antara keduanya dihitung sebagai kesalahan kecepatan. Kesalahan ini kemudian digunakan dalam pengontrol PI untuk menghasilkan torsi reference atau TE. Ini memberikan kita output berupa WM dan TE. Yang ketiga ada ID calculation. Torsi referensi atau TE dan kecepatan referensi WM digunakan untuk menghitung arus D axis referensi atau ID yang berkaitan dengan flux medan rotor. Referensi flux rotor atau PIR juga diperhitungkan di sini untuk memastikan bahwa kita mempertahankan flux yang tepat di dalam motor. Yang keempat itu ada IQ calculation. Selanjutnya torsi reference TE digunakan untuk menghitung arus Q axis referensi, yaitu EQ. Arus ini berkaitan langsung dengan torsi motor, memastikan bahwa kita mengendalikan torsi motor dengan tepat. Yang kelima ada theta calculation. Theta calculation ini menghitung posisi rotor atau sudut theta menggunakan flux rotor PIR dan kecepatan rotor atau WM. Theta ini digunakan untuk mengkonversi koordinat dari sistem stasioner ke sistem berputar sesuai dengan posisi rotor. Nah, yang keenam ini ada IABC calculation, kemudian arus D axis atau ID dan Q axis atau IQ dikonversi ke arus 3 fasa, yaitu IABC menggunakan transformasi inverse part dan clacker berdasarkan posisi rotor atau theta. Ini memberikan kita arus referensi 3 fasa yang diperlukan untuk menggerakkan motor. Nah, yang ketujuh ada PWM generation. Nah, PWM generation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM. Sinyal PWM ini mengontrol sakral di inverter 3 fasa untuk memberikan tegangan yang tepat ke motor. Nah, yang kedelapan ada 3 fasa inverter. Inverter 3 fasa ini mengubah sinyal PWM menjadi tegangan 3 fasa yang diperlukan oleh motor induksi. Inverter ini mengatur besar dan frekuensi tegangan yang diterapkan ke motor sesuai dengan sinyal PWM. Nah, yang kesembilan itu ada induksi motor. Motor induksi menerima tegangan 3 fasa dari inverter dan berputar dengan kecepatan yang sesuai dengan kontrol VOC. Motor menghasilkan kecepatan rotor WM dan torsi elektromagnetik atau TE sebagai output. Nah, yang ke-10 itu ada flux calculation menggunakan arus motor aktual IABC dan posisi rotor theta. Komponen arus D axis ID dan Q axis EQ dihitung kembali. Flux rotor atau PIR juga dihitung dari arus D axis atau ID. Nah, yang ke-11 ini adalah IABC atau IABC. Akhirnya arus 3 fasa motor IABC dikonversi kembali ke komponen DQ, yaitu ID dan EQ untuk tujuan kontrol vektor menggunakan transformasi Clerk dan part. Oke, baik. Setelah ini kita akan melakukan simulasi pada
diagram blok VOC ini. Pada hasil simulasi dari field orientation control pada motor induksi 3 fase ini, yang pertama itu arus stator. Di awal kita melihat adanya lonjakan arus yang cukup besar. Ini adalah arus inrush yang umum terjadi saat motor baru dinyalakan. Setelah sekitar 0,5 detik arus mulai menurun dan stabil, menunjukkan bahwa sistem kontrol berhasil mengurangi arus awal yang besar dan membawa sistem ke keadaan stabil. Yang kedua itu yaitu kecepatan reference. Nah, pada awal simulasi kecepatan reference adalah 0. Setelah sekitar 0,5 detik kecepatan referensi mulai meningkat secara linier hingga mencapai 30 rad/s. Pada waktu sekitar 25 detik kemudian kecepatan referensi mulai menurun kembali hingga kembali ke 0 pada sekitar 4,5 detik. Yang ketiga, kecepatan rotor. Pada awalnya kecepatan rotor juga 0. Saat kecepatan referensi mulai meningkat, kecepatan rotor juga mulai meningkat mengikuti kecepatan referensi dengan beberapa keterlambatan kecil yang diharapkan karena inersia sistem. Yang keempat, torsi elektromagnetik. Torsi elektromagnetik menunjukkan nilai yang besar yang sesuai dengan arus inrush yang kita lihat pada plot pertama. Ini adalah torsi yang dibutuhkan untuk mengatasi inersia awal motor. Setelah sekitar 0,5 detik torsi menurun dan berosilasi di sekitar nilai yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa setelah motor mulai bergerak, torsi yang dibutuhkan untuk menjaga kecepatan berkurang. Saat kecepatan referensi meningkat, kita melihat torsi juga sedikit meningkat untuk mempercepat rotor. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.